menunjukkan jarak yang dekat. Apa itu? Yang pertama adalah hadza. Hadza adalah isim isyarah yang menjelaskan atau jarak untuk jarak yang dekat. Dan hadza ini digunakan untuk mudzakkar, isim yang mudzakkar. Sebagaimana contoh yang ada hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Dan za-nya itu adalah merupakan ismul isyarah. Dan hak pada kalimah hadza adalah ha'ut tanbih, adalah hak tanbih untuk memperingati atau untuk menjelaskan hadza yang diminta dari kalimat hadza tersebut. Kemudian hadhihi. Hadhihi juga merupakan isim isyarah lil qarib, isim isyarah untuk menunjukkan jarak yang dekat. Namun hadhihi digunakan untuk menunjukkan isim isyarah kepada seorang muannas, wanita yang letaknya dekat. Sebagaimana contohnya hadhihi aminatun. Hadhihi aminatu. Ini adalah Aminah. Ini adalah Kaminah, Aminah. Kemudian lawan dari kalimah dekat, asmaul isyarah lil qarib adalah asmaul isyarah lil ba'id. Karena setiap lawan dari dekat adalah jauh. Di sini kita juga akan mengetahui isim-isim isyarah untuk menjelaskan atau menunjukkan jarak yang jauh. Di antaranya adalah kita menggunakan isim isyarah dzalika. Dzalika ini digunakan untuk mudzakkar. Isim isyarah menjelaskan jarak yang jauh namun untuk mudzakkar. Dan dza di situ merupakan ismil isyarahnya, dan dza merupakan isim isyarah. Dan lam sebagaimana kita sebutkan adalah lamul bu'di, adalah lam yang menjelaskan jarak yang jauh. Kaf di situ adalah kaful khitab, kaf untuk menjelaskan khitab atau yang diisyaratkan tersebut atau yang dimintai apa yang dimaksud tersebut. Dzalika hamidun, itu adalah hamid. Hamid adalah isim mudzakkar. Yang mudzakkar menjelaskan seseorang yang laki-laki, menjelaskan laki-laki. Berarti isim isyarah yang kita gunakan adalah menggunakan dzalika. Kemudian tilka, begitu juga dengan tilka. Tilka juga merupakan salah satu dari isim isyarah yang menjelaskan jarak yang jauh. Namun tilka di sini dipergunakan untuk menjelaskan isim isyarah bagi seorang wanita atau muannats yang letaknya jauh dari al-musyir, dari orang yang mengisyaratkan tersebut. Contohnya di sini adalah tilka Zainabu. Itu adalah Zainab. Itu adalah Zainab. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-42. Di sini kita memasuki ad-darsus tsani. Kita masuk ke pelajaran yang ke-8. Ad-darsu ats-tsaminu. Kita masuk ke pelajaran yang ke-8 pada halaman ke-42. Di situ ada kalimat hadza wa hadhihi dan seterusnya. Kita perhatikan kalimat tersebut satu persatu. Hadza ar-rajulu. Hadza ar-rajulu tajirun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ini adalah laki-laki, ini adalah seorang pedagang atau pengusaha. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Ismu tajiri Mahmudun wa ismu tabibi Sa'idun. Nama pengusaha atau pedagang tersebut adalah Mahmud, dan nama seorang atau dokter tersebut adalah Sa'id. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Ini atau rumah ini adalah milik pengusaha itu, dan rumah itu adalah milik dokter tersebut. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pengusaha itu berada di depan masjid, dan rumah dokter tersebut, dokter itu berada di belakang sekolah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Mobil ini
milik siapa dan mobil itu milik siapa. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini adalah milik dokter itu, dan mobil itu adalah milik pengusaha tersebut. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini berasal dari Jepang atau diproduksi oleh Jepang. Wa tilka min Amerika, dan mobil itu diproduksi oleh Amerika. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita perhatikan dari kalimat-kalimat tersebut beberapa kalimat yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama di situ adalah kalimat hadzal baitu lit-tajir. Sebagaimana yang telah kita sampaikan juga pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya kalimat al-baitu lit-tajiri, al-baitu lit-tajiri di sini ia menjelaskan di situ terdapat alif, terdapat lam. Lam di situ adalah harfu al-jarri, adalah huruf jar, dan lam di sini maknanya adalah lil milki, yang menjelaskan kepemilikan atau kepunyaan dari seseorang. Hadza al-baitu lit-tajiri, rumah ini adalah milik atau kepunyaan dari pengusaha itu. Kemudian begitu juga dengan kalimat selanjutnya, wadzalikal baitu lit-tabibi, dan rumah itu adalah milik atau kepunyaan dari dokter itu. Begitu juga dengan baitu at-tajir, baitu tajir, kemudian al-baitu lit-tajir. Di sini tidak terdapat perbedaan di dalam memaknai kalimat tersebut. Akan tetapi perbedaannya di situ adalah penggunaan kalimatnya. Adapun hadzal baitu al-baitu lit-tajir, dia di situ menggunakan al-bait. Al-baitu lit-tajiri. Lit-tajiri menggunakan harfu jarrin dengan majrurun, at-tajiru dijarkan dengan adanya harfu jarrin yang menjelaskan kepemilikan. Adapun baitu tajir di situ dia diidhafahkan dengan dimasuki oleh mudhaf, dan mudhafnya di situ adalah baitu at-tajiri, dan makna dari kedua kalimat tersebut al-baitu lit-tajir dengan baitu at-tajir adalah maknanya sama, yaitu dia menjelaskan suatu milik atau kepemilikan. Kemudian amama, kalimat amama di sini ia adalah dzaraf, dzaraf yang menjelaskan tempat. Amama al-masjidi, di depan. Kalimat amama di situ dia merupakan dzaraf yang menjelaskan suatu tempat. Begitu juga dengan kalimat khalfa. Khalfa juga dia merupakan dzaraf yang berfungsi untuk menjelaskan suatu tempat, atau dinamakan dengan dzarful makan, atau dinamakan dengan dzaraf makan. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut dengan tamarin, latihan-latihan. Latihan yang pertama di sini perintahnya adalah ajib anil as'ilati al-atiyati. Kita diperintahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Man hadzal rajul, man hadzal rajulu, wa man dzalika ar-rajulu. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pada hiwar atau pada dialog yang ada di bawah, di atas tadi. Jawabannya adalah hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Laki-laki itu adalah tajir, seorang pengusaha, dan laki-laki itu ini adalah seorang pengusaha, dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Kemudian yang kedua, masmu tajir, masmu at-tajiri. Siapa nama pengusaha tersebut? Namanya adalah ismu tajiri Mahmudun wa ismu at-tabibi Sa'idun. Nama dari pengusaha itu atau pedagang itu adalah Mahmud. Nama dari pedagang ini adalah Mahmud.
Kemudian di situ Masmut Tabib, siapa nama dari dokter tersebut? Nama dari dokter itu adalah Ismut Tabibi Sa'idun. Nama dari dokter itu adalah Sa'id. Nama dokter itu adalah Sa'id. Kemudian yang selanjutnya, min aina sayyaratu at-tabib? Min aina sayyaratu at-tabib? Mobil dokter itu diproduksi oleh negara mana atau dari mana berasalnya mobil dokter tersebut? Jawabannya adalah hadhihi sayyara minal Yaban wa tilka min Amerika. Dan jawaban dari hal tersebut adalah dari mana datangnya tabib tersebut? Jawabannya adalah, mungkin kita jawab di sini, min aina sayyaratu at-tabib? Hiya minal Yaban. Kita jawab dengan hiya minal Yaban. Mobil tabib, mobil dokter tersebut berasal dari Jepang. Kemudian yang kelima, min aina sayyaratu at-tajir? Dari mana atau negara mana yang memproduksi mobil pengusaha tersebut? Jawabannya adalah hiya min Amerika. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, masih dengan tamrin yang pertama, lanjutan dari tamrin yang pertama, yaitu nomor yang ke-6. Di situ aina baitut tajir? Aina baitu at-tajir? Aina baitu at-tajir? Baitu tajir, rumah tajir, rumah pengusaha tersebut di mana? Rumah pengusaha tersebut di mana? Jawabannya mungkin kita jawab baitu at-tajir amama al-masjidi. Amama al-masjidi. Kemudian yang ketujuh, aina baitut tabib? Baitut tabib yaitu rumah dokter itu berada di mana? Jawabannya adalah baitut tabibi khalfal madrasah. Rumah dokter itu berada di belakang sekolah. Kemudian kita lanjut dengan latihan yang kedua. Di sini perintahnya adalah iqra waktub. Perintahnya adalah kita membaca dan menulisnya. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Nah, mungkin kita baca, kemudian antum bisa menulis dari apa yang kita baca ini. Yang pertama, hadza al-waladu. Hadza al-waladu. Kemudian wa dzalikal waladu Muhammadun. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Anak ini adalah Khalid dan anak itu adalah Muhammad. Kemudian yang kedua, hadza ar-rajulu mudarrisun wa dzalika ar-rajulu muhandisun. Laki-laki ini adalah seorang guru dan laki-laki itu adalah seorang insinyur. Kemudian yang ketiga, hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Kitab ini baru dan kitab itu sudah usang atau sudah lama. Kemudian yang keempat, hadhihi as-sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil ini adalah miliknya Ali dan mobil itu adalah miliknya Khalid. Kemudian yang kelima, hadza al-babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu terkunci atau tertutup. Yang keenam, liman hadhihi as-sa'ah? Liman hadhihi as-sa'ah? Kemudian hiya li Abbasin. Liman
hadhihi as-sa'ati. Ini jam ini milik siapa? Jawabannya adalah hiya li Abbasin. Jam itu adalah miliknya Abbas. Kemudian yang ketujuh, ahadzal baitu lit-tabibi la huwa lil mudarrisi. Apakah rumah ini milik dokter itu? Jawabannya la, bukan. Itu bukan milik dokter. Akan tetapi huwa lil mudarrisi. Itu adalah miliknya guru tersebut. Ahadhihi ad-darrajatu li ibnil muadzin? Jawabannya na'am. Apakah sepeda ini punya anaknya si muadzin tersebut? Jawabannya adalah na'am, benar, itu adalah punyanya anak muadzin itu. Kemudian yang kesembilan, man hadzal waladu? Man hadzal waladu? Siapa anak ini? Huwa talibun minas Sin. Anak ini adalah, ia adalah seorang siswa berasal dari Cina. Huwa talibun minas Sin. Dia berasal dari Cina. Kemudian yang ke-10, adzalikal baitu jadidun? Apakah rumah itu baru? Jawabannya la, bukan. Huwa qadimun jiddan. Bukan, rumah itu bukanlah baru, akan tetapi qadimun jiddan, rumah itu sudah sangat lama. Yang ke-11, hadhihi as-sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini berasal dari Jepang dan mobil itu berasal dari Amerika. Yang ke-12, hadza as-sikinu min Almania wa tilka al-mil'aqatu min Inkaltara. Min Inkaltara. Sikin, pisau ini berasal dari Almania dan mil'aqah atau sendok ini, sendok itu berasal dari Injiltara. Kemudian kita lanjut ke latihan yang ketiga. Perintahnya adalah iqra'il mithala al-atiya thumma hawwilil jumala al-atiyata mithlahu. Yang pertama, kita diperintahkan untuk membaca contoh yang ada di bawah ini. Kemudian kita mencoba untuk merubah kalimat-kalimat yang ada di bawah ini sebagaimana contoh dari misal yang sudah ada. Misal atau contoh di sini adalah contohnya hadza kitabun. Hadza kitabun, contohnya adalah hadza kitabun. Kemudian kita rubah dia menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Yang kita perhatikan hadza kitabun. Hadza di situ adalah mubtada'nya dan kitabun adalah khabar dari mubtada' hadza. Kemudian di sini kalimat al-kitab di situ kita jadikan menjadi isim ma'rifah. Sebagaimana yang kita ketahui hadza kitabun, kalimat kitabun di situ adalah isim nakirah, maka dia ditanwin. Kemudian kita masukkan dia dari nakirah menjadi ma'rifah dengan menambahkan lam at-ta'rif, dengan menambahkan lam at-ta'rif yang menunjukkan ma'rifah. Misalnya hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini adalah punya Muhammad atau miliknya Muhammad. Tayyib. Kita mulai pada latihan dengan latihan yang pertama, yaitu nomor yang pertama. Terdapat kalimat hadza tabibun. Kalimat hadza tabibun, tabibun di situ adalah isim nakirah. Kemudian kita jadikan menjadi isim ma'rifah. Dari nakirah menjadi ma'rifah, maka kita tambahkan dengan alif lam at-ta'rif. Dari tabibun maka ditambahkan dengan alif lam at-ta'rif menjadi at-tabibu. Maka di sini hadza at-tabibu minal Hindi. Kemudian yang kedua, hadhihi sayyaratun. Begitu juga dengan yang kedua, kita tambahkan lagi dengan kalimat sayyarah di situ dengan alif lam at-ta'rif. Maka menjadi hadhihi sayyaratun lil mudiri. Ini adalah mobilnya mudir. Ini adalah mobil
miliknya mudir atau kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, dzalika waladun. Dzalika waladun. Kemudian kita tambahkan dengan kalimat al pada isim nakirahnya, kita tambahkan dengan alif lam at-ta'rif pada isim nakirah waladun di situ, maka menjadi al waladu, dan susunan kalimatnya akan berubah menjadi zalikal waladu li ibni al mudarrisi. Begitu juga dengan kalimat ibn. Ibn itu kita tambahkan dengan kalimat lamul jarri yang menunjukkan untuk milik, maka kalimatnya menjadi dzalikal waladu li ibni al mudarris. Atau kita kemudian yang ke empat, di situ ada kalimat tilka dan sa'ah. Yang tadi kalimat dzalikal waladu ibnu al mudarris, bisa kita gunakan ibnu al mudarris dengan menggunakan mudhaf ilaihnya, dan kita menggunakan ada mudhaf ilaihnya. Yang keempat adalah tilka dan sa'ah. Tilka dan sa'ah. Di sini juga kita tambahkan pada kalimat sa'ah di situ isim nakirah, menjadi kita buat menjadi ma'rifah, maka dia menjadi tilka as-sa'atu min Swisra. Jam tangan ini berasal dari Swiss. Kemudian hadza baitun. Begitu juga dengan baitun, kita tambahkan dengan kalimat dengan alif lam at-ta'rif, maka menjadi hadzal baitu lil muhandisi. Kemudian hadza qalamun, kita tambahkan dengan alif lam at-ta'rif pada kalimat qalamun, maka menjadi hadzal qalamu li Abbasin. Pulpen ini adalah miliknya si Abbas. Kemudian dzalika rajulun, kita tambahkan kalimat dzalika ar-rajulu, kalimat alif lam at-ta'rif di situ pada isim nakirah rajulun, maka dia menjadi dzalika ar-rajulu muadzzinun. Laki-laki itu adalah seorang muadzin. Kemudian yang kedelapan, hadhihi baydatun. Hadhihi baydatun. Adapun kalimat hadhihi baydatun kabiratun, maka di sini cukup kita tanpa menambahkan alif lam at-ta'rifiyah, atau kita tambahkan dan alif lam at-ta'rifiyah juga, dia di situ kabiratun akan menjadi susunannya adalah sebagai khabar. Ketika kita tidak tambahkan dengan baydah, hadhihi baydatun kabiratun, maka dia susunannya adalah sebagai na'at man'ut. Namun di sini kita akan tambahkan dia dengan alif lam at-ta'rif, maka menjadi hadhihi al-baydatu kabiratun. Kemudian hadza mindilun wasikhun, kita tambahkan juga dengan alif lam at-ta'rif, hadza al-mindilu wasikhun. Kemudian begitu juga dengan nomor yang ke-10, hadhihi hakibatun, tambahkan juga dengan alif lam at-ta'rif pada isim nakirah hakibah, maka menjadi hadhihi al-hakibatu lil mudarrisi. Tayyib, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kita perhatikan dari kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat hadhihi al-baydah, kemudian hadza al-mindilu, kemudian hadhihi al-hakibah. Al di situ setelah ismul isyarah, kalimah isim ma'rifah setelah isim isyarah tersebut adalah badal dari hadza atau isim isyarah yang sebelumnya, adalah badal dari isim isyarah sebelumnya. Contohnya misalnya hadza al-mindilu, hadza al-mindilu, hadza al-mindilu wasikhun. Contohnya misalnya kita ambil contoh sapu tangan ini kotor.
Kalau kita katakan hadza al-mindilu sebagai khobarnya di situ, itu adalah salah besar. Karena al-mindil adalah badal dari hadza. Hadza dia merupakan badal. Hadza al-mindilu. Mana khobarnya? Khobar dari hadza al-mindil mubtada tersebut adalah khobarnya adalah wasikhun. Wasikhun merupakan khobar dari kalimah hadza al-mindilu wasikhun. Baik, kita lanjut ke latihan yang keempat. Perintahnya adalah iqra'il mithala al-atiya thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Kita diperintahkan untuk membaca contoh yang ada di bawah ini. Kita membaca, kemudian kita pahami contoh yang ada di bawah ini. Kemudian kawin as'ilatan, buatlah suatu pertanyaan dan jawaban sebagaimana contoh yang ada di bawah ini. Contohnya, liman hadzal kitabu? Liman hadzal kitabu? Kitab ini punya siapa? Jawabannya adalah hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini adalah milik atau punyanya Muhammad. Kemudian di situ ada gambar pulpen. Maka kita gunakan dari kalimat Alkitab, kita ganti dengan pulpen. Bahasa Arab dari pulpen adalah qalam. Maka di sini kita gunakan kalimahnya liman hadza al qalamu. Jawabannya adalah hadzal qalamu li Abbasin. Pulpen ini milik siapa atau punya siapa? Maka jawabannya adalah pulpen ini adalah punyanya Abbas. Kemudian yang kedua, di situ ada gambar kunci, dan kunci bahasa Arabnya adalah miftah. Maka kita gunakan pertanyaan tersebut. Liman hadza al miftahu? Jawabannya adalah hadzal miftahu li Aliyin. Kemudian yang ketiga, di situ ada gambar mobil, sayyarah. Kita gunakan isim isyarahnya. Isim isyarah dari sayyarah, karena sayyarah adalah muannats majazi, maka kita menggunakan hadhihi untuk menunjukkan jarak yang dekat. Maka di sini kita gunakan kalimat liman hadhihi as-sayyaratu. Jawabannya adalah hadhihi as-sayyaratu li al-mudiri. Mobil ini punya siapa? Jawabannya adalah mobil ini adalah punyanya mudir atau kepala sekolah. Kemudian yang keempat, di situ ada gambar seekor sapi. Sapi betina. Di situ kita juga gunakan isim isyarah, kita gunakan juga adalah isim isyarah untuk muannas, untuk menunjukkan jenis wanita. Maka menjadi liman hadhihi al-baqaratu. Jawabannya adalah hadhil baqaratu lil fallah. Sapi betina ini, sapi ini milik siapa? Jawabannya adalah sapi betina itu atau sapi itu miliknya al-fallah, yaitu petani. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Di situ juga masih dengan latihan yang keempat, ada gambar hakibah. Ada gambar sebuah tas. Dan hakibah atau tas itu bahasa Arabnya adalah hakibah. Maka kita gunakan kalimat yang tadi, sebagaimana contoh yang tadi dengan pertanyaan kemudian jawabannya. Liman hadhihi al-hakibah? Karena hakibah adalah muannats majazi, maka kita gunakan isim isyarah untuk muannas. Liman hadhihi al-hakibatu? Jawabannya adalah hadhihi al-hakibatu lil mudarrisi. Begitu juga dengan gambar kursi. Kursi di situ kita gunakan mudzakkar. Isim isyarah mudzakkar majazi, maka kalimatnya adalah liman hadzal kursi. Jawabannya adalah hadzal kursi li Ammar. Di situ ada gambar